Sayangnya ini nggak ada lampunya nih guys. Guys, ini nggak ada lampunya nih guys. Oh. Lebih Nggak ada nih guys. Nggak ada juga Ada guys. guys. Oh ada guys. Lihat guys, tuh, guys. Oh iya. Ini lampunya jenisnya lampu tembak apa lampu guys. jauh pak? Kalau ini nggak ada lampunya guys. Jadi kita kalau ngambil air malam-malam guys, udah ketahuan nih guys. Udah penuh apa enggak? Gak penting banget. Iya, udah penuh apa enggak di gelasnya guys. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Kulijaya, dan pada video kali ini saya akan mereview kulkas side by side Sharp terbaru tipe SJIFX96PDG. Namun sebelum kalian lanjut menonton videonya, saya mendoakan kalian semua, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan rezekinya untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa bersyukur untuk hari ini, dan semoga hari kalian menyenangkan. Oke teman-teman, seperti inilah tampilan kulkas side by side Sharp yang akan saya review. Langsung saja saya bacakan spek label yang ada di kulkasnya ya teman-teman. Tipenya adalah SJIFX96PDG. BK ini artinya black ya, warna dia ya. Untuk lebar kulkasnya sendiri adalah 908 mm dengan tinggi 1850 mm dan kedalaman kulkasnya 796 mm. Tidak ada informasi daya listrik atau yang lainnya ya teman-teman, seperti yang kalian lihat di video. Namun di situ tertulis fiturnya yaitu water dispenser, multi temperature room, plasma cluster ion, moisture capsule, automatic ice making system, dan asymmetry design. Dan untuk tampilan luarnya seperti ini ya teman-teman, dia warnanya hitam dan keren banget ini kulkasnya. Kalau udah ada di dapur kalian ini, kalian bisa ngaca di kulkasnya itu ya. Dan untuk fitur-fitur yang ada di kulkasnya ini dituliskan di sini ya, itu ada logo plasma cluster ion yang artinya memang ada fitur ionizernya di situ. Dan untuk kompresornya dia sudah digaransikan selama 10 tahun dengan teknologi G-Tech inverter cerdas dari masa depan. Ini wattnya menurut saya sih irit ya, karena sudah inverter gitu ya, dan desainnya juga bagus kok menurut saya, ini keren lah gitu. Dan yang unik ini di sini ya teman-teman, kalian kalau mau ngambil air melalui dispensernya ini, kalian tinggal tap me, nyentuh yang itu tuh, lalu kalian tinggal nempelin gelas kalian ke depan keran dispensernya itu, nanti air dinginnya akan keluar. Dan untuk menutupnya kalian harus menekan yang lama. Sorry ya, saya nggak bisa demoin di rumah saya karena di rumah saya kulkasnya bukan yang tipe ini ya. Dan untuk pengaturan suhunya ini menurut saya juga unik ya. Dia sudah touchscreen dan ada tampilan atau layar LED-nya gitu. Jadi kalau kalian mau setting, ini kan ada 4 pintu ya. Kalian mau setting di setiap pintu yang berbeda itu bisa. Misalnya di pintu yang atas, atau di pintu yang kecil, atau di pintu yang bagian bawah ini ya. Nanti saya jelaskan itu pintu atas apa, samping itu apa, yang bawah itu apa ya. Pokoknya kalau kalian beli kulkas ini, saran saya minta ajarin sama penjualnya atau sales yang ada di tokonya itu. Karena kalian ya kalau belum terbiasa ya bingung lah, nanti kalau udah terbiasa ya bisa lah. Insya Allah bisa. Awalnya saya juga bingung ya. Saya bingung bukan karena nggak bisa, tapi memang kulkas di rumah saya bukan kayak gini ya. Nggak ada pencetannya di luar, tapi di dalam pencetannya. Ya udahlah, daripada ngomongin yang bagian depannya ini, intinya ini pengaturan di kulkasnya ya. Kalian bisa ngatur atau setting suhu di kulkas atau freezernya sesuai dengan keinginan kalian. Langsung saja kita lihat bagian dalam kulkasnya seperti apa ya teman-teman. Oke, saya mulai dari yang bagian atas. Ini yang atas adalah ruangan kulkas ya teman-teman. Sementara untuk freezernya dia ada di bawah. Dan untuk ruangan kulkas kalian bisa menyimpan banyak makanan di sini karena tidak ada sekat di tengahnya ya teman-teman. Terus untuk lampunya dia ada di bagian atas dan juga ada di samping kanan dan kiri, sehingga penerangannya jauh lebih terang dibandingkan yang hanya ada satu lampunya ya teman-teman.
Teknologi kulkas ini sudah dilengkapi dengan hybrid cooling system yang mampu menahan pendinginan. Lalu selanjutnya adalah ion plasma cluster yang mampu menonaktifkan hingga 99,9% virus, bakteri, dan jamur yang ada di dalam lemari es. Jadi makanan yang ada di dalam kulkas lebih terjaga kebersihan dan kesegarannya. Lalu di bagian kulkas ini kalian cuma melihat ada dua rak itu ya, bagian atas dan bagian bawah. Untuk bagian bawahnya raknya bisa bisa dilipat gitu ya. Lalu selanjutnya di bagian bawahnya ada laci ya teman-teman, ada laci. Kalian bisa menyimpan sayur atau buah-buahan di bagian laci tersebut. Terserahlah kalian mau nyimpan apa di bagian laci itu ya. Tapi biasanya sih sayur atau buah-buahan gitu ya. Dan ini adalah bagian rak yang dapat kalian lipat ya. Jadi ketika kalian menyimpan makanan yang berukuran tinggi, kalian tidak perlu melepas raknya, melainkan cukup melipat raknya saja seperti ini ya teman-teman. Lalu yang selanjutnya ini Frex Room ya teman-teman. Jadi dia kayak semacam tempat serbaguna buat nyimpen berbagai jenis makanan. Kalian bisa menyimpan dengan kondisi pendingin yang express cooling atau extra cool atau defrost atau cool down. Kalau kalian ingin mencairkan daging, kalian bisa pakai fitur defrostnya. Kalau kalian ingin cool down itu menurunkan suhu panas ya. Kalian bisa pakai fitur cool down-nya. Sementara kalau kalian mau mendinginkan daging atau ikan, kalian bisa pakai express cooling-nya. Pengaturannya dari sini ya. Dia yang gambar kayak gini nih, yang di posisi kotak seperti ini. Terus nanti kalian bisa setting, kalian mau pakai express cooling, extra cool, defrost atau cool down gitu ya. Dan sisanya di bagian bawah ada dua pintu lagi. Ini adalah freezer ya teman-teman. Kalian bisa menyimpan daging, ikan atau ayam yang ingin kalian bekukan dan akan digunakan dalam jangka waktu yang lama. Untuk pembuatan esnya di situ tertulis auto ice making ya, yang artinya adalah kulkas ini membuat es secara otomatis dan kalian tinggal nyendok aja ya. Sendoknya juga udah dapat. Lalu di mana tempat untuk mengisi airnya? Di bagian atas atau di bagian kulkas terdapat sebuah box yang bertuliskan water tank of ice tray. Jadi kalian memasukkan airnya dari situ, nanti airnya akan masuk ke dalam tempat pembuatan es batu, lalu jadi es batu secara otomatis dan es batunya akan jatuh ke tempat atau box es batunya situ. Kalian tinggal ambil aja, sendoknya juga udah dapet kok. Dan untuk tempat air untuk pembuatan es batunya seperti ini ya teman-teman ya, kurang lebih berapa liter ya ini? 2 liter mungkin ya. Lalu di awal kan tadi saya jelaskan ada dispensernya atau kulkas ini bisa mengeluarkan air dingin. Di manakah tempat air untuk dispensernya? Tempatnya terpisah dengan tempat air pembuatan es batunya teman-teman. Untuk kapasitas dispensernya jumlahnya adalah 4 liter ya teman-teman, dan dia terletak di pintu di sini nih yang kalian lihat di sini nih ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video di channel YouTube Kulijaya. Mudah-mudahan videonya bisa menyenangkan kalian semua. Saya mohon maaf apabila di dalam video terdapat kesalahan atau kekurangan. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.